Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4719, 4720, 4721. Sementara itu, di dinasti Xiao, Dev sedang duduk bersama Yunli. Dev hanya tahu sedikit tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, terutama tentang menaiki tangga surgawi. Oleh karena itu, Dev berharap bisa tinggal bersama Yunli beberapa waktu lagi untuk mempelajari lebih jauh tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, serta masalah menaiki tangga surgawi. Apalagi sekarang, ada banyak orang kuat di sekitar dinasti Xiao yang memperhatikan mereka dengan penuh nafsu, jadi Dev tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Setelah menangani urusan dinasti Xiao, selanjutnya Dev ingin pergi ke kota matahari dan bulan untuk menjelaskan. Dia sungguh tidak menyangka hasil ini. Saat ini, mungkin ada tidak kurang dari 10 master puncak Mahayana tingkat 9 di sekitar dinasti Xiao. Orang-orang ini pasti datang untukmu. Batu spiritual abadi terlalu penting bagi orang kuat di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Kata Yunli perlahan, orang-orang ini sungguh bodoh. Bahkan jika batu abadi itu sangat penting bagi mereka, apakah Aula ke-10 akan menepati janji mereka? Jika mereka membunuhku saat itu, Aula ke-10 tidak akan memberinya batu abadi. Bukankah itu akan membuang-buang waktu dan tenaga? Dev tersenyum tak berdaya. Itulah sebabnya orang-orang ini tidak segera mengambil tindakan. Mereka hanya menunggu. Namun, sifat manusia itu serakah. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum orang-orang ini kehilangan kesabaran dan mulai menyerangmu. 100.000 batu spiritual abadi, ini cukup untuk menggoda orang menjadi gila. Pada akhirnya, mereka pasti akan bertaruh. Jika mereka kalah, hanya akan membuang-buang waktu untuk membunuhmu. Namun, jika mereka menang, Aula ke-10 akan benar-benar memberimu batu spiritual abadi. Bagi para pembudidaya di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, itu seperti mengubah nasib mereka melawan kehendak surga. Berapa banyak pembudidaya yang terjebak di alam Mahayana hingga akhir hayatnya, tidak mampu menerobos ke alam transformasi keabadian. Yunli mengikuti Dev dan berkata, mereka baru mencapai puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Kalau ada satu yang datang, aku akan membunuhnya. Kalau ada dua yang datang, aku akan membunuh keduanya. Dev tidak peduli, bagaimana jika ke-10 Master Mahayana ini menyerang bersama? Berapa besar peluangmu untuk menang? Yunli bertanya. Ini, Dev terdiam. Dengan 10 pembudidaya puncak alam Mahayana tingkat 9, Dev takut dia tidak mempunyai peluang menang sama sekali. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya sejak awal, orang-orang ini mungkin tidak akan bersatu. Sekarang setelah kamu mengalahkan Lin Kedong, banyak orang telah melihatnya. Mereka tidak akan pernah mengganggumu sendirian. Mereka pasti akan bersatu. Semakin banyak orang kuat berkumpul di sekitar dinasti Xiao, mungkin semakin banyak orang akan bersatu dengan mereka. Pada saat itu, kalian hanya akan terjebak di sini. Yunli menatap Dev dengan geli. Artinya sangat jelas, yaitu, Dev terlalu sombong pada awalnya, dan merasa bahwa mengalahkan seorang master puncak alam Mahayana tingkat 9 itu seperti memukul anak kecil. Meskipun hal ini memungkinkan Dev untuk pamer, hal ini juga membuat semua orang di sekitarnya waspada dan mereka tidak akan melawan Dev sendirian. Dev bertanya, kamu ingin aku meninggalkan dinasti Xiao sekarang? Yunli mengangguk, benar sekali, selagi tidak banyak master di sekitar dinasti Xiao dan mereka belum sepenuhnya bersatu, kamu bisa pergi dan mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Aku tidak akan pergi, lebih aman bersembunyi di dinasti Xiao. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dinasti Xiao telah diberkati dengan keberuntungan selama ribuan tahun oleh Tuan Xi, dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap dinasti Xiao sesuka hati. Tetapi tepat saat kata-kata Dev selesai diucapkan, terjadi gelombang di langit di atas dinasti Xiao, dan aura surgawi dan bumi yang dahsyat menyebar ke segala arah. Seorang master di alam keabadian. Yunli tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Dev juga mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dev mungkin tidak menganggap serius seorang master di alam Mahayana tingkat 9, tetapi dia tidak bisa mengabaikan seorang master di alam keabadian. Sungguh menyenangkan, aku tidak menyangka ada orang-orang bodoh di antara para penguasa alam keabadian yang benar-benar percaya pada perintah pembunuhan Aula ke-10 kita. Yunli menatap Dev dan tertawa. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan keluar dari kamar Yunli dengan ekspresi serius. Ada celah kehampaan di atas dinasti Xiao. Lin Kevan membawa anak buahnya ke sini. Dia mengikuti perintah ayahnya untuk membawa Dev ke kota matahari dan bulan.
Di sebelah kiri Lin Kevan, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah kotak-kotak, bersandar pada tongkat, dengan rambut acak-acakan, terlihat sangat aneh. Di sebelah kanan Lin Kevan, ada seorang pria berjubah hitam pekat, berdiri tegak dengan aura pembunuh di antara kedua alisnya, membuat orang-orang merasakan tekanan yang kuat. Nama lelaki tua berjubah-jubah kotak-kotak itu adalah Hua Zhangweng, sedangkan nama lelaki berjubah hitam pekat itu adalah Mo Saiying. Keduanya adalah rekan dekat Lin Kevan, seperti halnya tetua buta kiri dan tetua buta kanan, yang melindungi Lin Keting dengan ketat. Kemunculan Lin Kevan menyebabkan semua orang kuat di sekitar dinasti Xiao sedikit gemetar, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah dinasti Xiao. Lin Kevan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah dinasti Xiao di bawahnya. Pangeran keempat, jika kamu tidak mau melakukannya, maka biarkan kami berdua membantumu membawa Dev keluar. Hua Zhangweng bertanya pada Lin Kevan dengan suara rendah. Lin Kevan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap dinasti Xiao di bawah kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hua Zhangweng, berhentilah bicara. Ada begitu banyak master di sekitar dinasti Xiao, tetapi tidak ada yang berani memasuki dinasti Xiao untuk mengambil tindakan. Tampaknya dinasti Xiao sama sekali tidak sederhana. Mo Saiying berbicara, apa susahnya dinasti Xiao? Kaisar Xiao hanya berada di alam Mahayana tingkat ke-8. Aku sendiri sudah cukup untuk melawan seluruh dinasti Xiao. Hua Zhangweng mendengus dingin dan sama sekali tidak menanggapi dinasti Xiao dengan serius. Bahkan jika kamu bisa menghadapi dinasti Xiao, bisakah kamu mengalahkan Dev? Dia memukul pangeran tertua sampai dia muntah darah. Seorang pembudidaya alam Mahayana tingkat 2 menghajar putra mahkota hingga muntah darah, dan dia tidak mampu melawan. Anak ini jelas punya latar belakang yang kuat, kata Mo Saiying. Pangeran tertua adalah orang yang sia-sia. Jika pangeran keempat mengambil tindakan, Dev akan mudah ditangkap, kata Hua Zhangweng. Lin Kevan perlahan menoleh dan menatap lelaki tua yang membawa tongkat bunga itu, matanya penuh dengan kritik tajam. Meskipun mereka semua tahu bahwa hubungan mereka dengan kakak tertuanya tidak baik, kakak tertuanya bukanlah seseorang yang bisa dihina atau dikomentari sesuka hati oleh para pelayan ini. Hua Zhangweng merasakan tatapan Lin Kevan dan sangat takut sehingga dia segera menutup mulutnya. Begitu saja, mereka bertiga tetap diam di atas dinasti Xiao. Hingga setelah beberapa saat, tiba-tiba kehampaan itu bergetar, dan kemudian aura yang mengerikan menyapu. Pada saat yang sama, terdengar suara menghina, kalian ingin mengambil 100.000 batu spiritual abadi, tetapi kalian tidak berani bergerak. Kalian sangat penakut. Bagaimana kalian bisa memiliki martabat sebagai orang kuat? Jika ada di antara kalian yang berani bergerak, aku akan melakukannya. Sebuah bayangan hitam melesat menuju kota kekaisaran dinasti Xiao bagaikan kilat, langsung menuju Dev. Karena orang ini bergerak terlalu cepat, seluruh kehampaan menjadi terdistorsi. Melihat seseorang hendak menyerang Dev, Lin Kevan segera mengejarnya. Dia tidak bisa hanya melihat Dev dibunuh oleh orang lain. Jika begitu, adik perempuannya pasti akan membencinya setengah mati jika dia tahu. Tetapi saat Lin Kevan hendak menyusul, bayangan hitam itu sudah menyerbu ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Namun, saat bayangan hitam memasuki kota kekaisaran, tiba-tiba cahaya putih melintas di antara langit dan bumi. Ah, dengan teriakan keras, bayangan hitam itu lenyap seketika. Dan seluruh kota kekaisaran kembali damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lin Kevan tercengang, semua orang menatapnya dengan linglung. Suasana begitu sunyi, sampai-sampai dia bisa mendengar suara jarum jatuh. Dalam sekejap, semua orang kuat di sekitar Kaisar Xiao berbalik dan lari tanpa ragu-ragu, hanya menyisakan Lin Kevan dan dua orang lainnya yang masih di udara. Orang tua, apakah kau melihat seseorang tadi? Bayangan hitam itu lebih kuat darimu dan aku. Mo Saiying menelan ludahnya dan berkata, tidak, aku tidak melihatnya dengan jelas. Aku hanya mendengar suara, whoosh, dan kemudian orang itu menghilang. Keringat dingin keluar di dahi Hua Zhangweng. Baru saja dia mengatakan bahwa dia bisa menghadapi dinasti Xiao, dan dia sama sekali tidak menganggap serius dinasti Xiao. Tapi bagaimana sekarang? Seseorang yang lebih kuat darinya baru saja memasuki kota kekaisaran, dan sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia lenyap sepenuhnya. Jakun Lin Kevan berguling dan ekspresi wajahnya berubah lagi dan lagi. Hua Zhangweng, aku pikir kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memasuki dinasti Xiao dan menangkap Dev. Sekarang aku memberimu izin, jadi pergilah dan tangkap Dev. Lin Kevan berkata pada Hua Zhangweng. Hua Zhangweng menggigil dan berkata sambil tersenyum canggung, Pangeran keempat, kamu pasti salah dengar. Aku tidak mengatakan itu. Tidak, Lin Kevan menatap lelaki tua bertongkat bunga itu. Sama sekali tidak, sumpah demi Tuhan. Orang tua dengan tongkat bunga itu mengangkat tangannya dan hendak mengumpat. Pangeran keempat, Hua Zhangweng itu tentu saja tidak mengatakan akan menangkap Dev. Mo Saiying di samping berkata, Mo Saiying telah bersaksi untukku, aku jelas tidak mengatakan itu.
Hua Zhangwen berkeringat deras. Jika Lin Kevan benar-benar memintanya pergi ke dinasti Xiao untuk menangkap Dev, bukankah dia akan berakhir seperti orang tadi, langsung berubah menjadi abu? Tapi tadi Hua Zhangwen berkata bahwa dia bisa menghadapi dinasti Xiao sendirian. Sekarang jika dia diminta untuk menghancurkan dinasti Xiao, maka Dev tentu saja akan keluar. Mo Saing berkata sambil tersenyum main-main. Hua Zhangwen tercengang. Dia pikir Mo Saing akan menolongnya, tapi dia tidak menyangka kalau Mo Saing malah menunggu di sini. Ini jebakan untuknya. Mo Saing, apa yang kau katakan benar-benar bagus. Aku baru saja mengatakannya dengan santai tadi. Siapa yang tahu kalau ini akan terjadi? Aku sangat takut. Hua Zhangwen tampak tidak puas, dan tangannya yang memegang tongkat sedikit gemetar. Mo Saing tersenyum, matanya berkilat menggoda. Kau sangat percaya diri, orang tua. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau bisa menghadapi dinasti Xiao sendirian? Mengapa kau begitu pengecut sekarang? Itu tergantung situasinya. Aku tidak takut mati. Aku hanya takut setelah aku mati, siapa yang akan membantu pangeran keempat? Hua Zhangwen buru-buru menjelaskan. Haha, sepertinya kamu sangat takut. Kupikir kau adalah seorang bocah tua nakal yang tidak takut mati, tetapi aku tidak menyangka kau juga seorang lelaki tua yang takut mati. Mo Saing tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke belakang. Hua Zhangwen melotot ke arah Mo Saing. Dasar bocah, jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau benar-benar gugup, kan? Kenapa kau tidak mencobanya? Aku tidak percaya kamu akan bisa menghancurkan dinasti Xiao. Mo Saing mengangkat bahu, berpura-pura santai, tentu saja aku tidak berani mengatakannya. Tapi setidaknya aku lebih baik darimu, setidaknya aku berani mencoba. Mencoba, bisakah kau mendorongku jika kau hanya ingin mencoba? Hua Zhangwen mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jika kau berani pergi, aku akan pergi bersamamu. Mari kita lihat siapa yang akan dipukuli sampai menjadi abu terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi bersama. Lagi pula, aku tidak ingin mati sendirian. Tapi kamu harus ingat, jika aku terbunuh lebih dulu, jangan datang sambil menangis untuk mengambil mayatku. Mo Saing mengangkat alisnya, memperlihatkan senyum licik di sudut mulutnya. Jangan khawatir, aku tidak akan menangis. Aku akan berdiri saja dan melihatmu dipukuli menjadi pai daging sambil tersenyum. Hua Zhangwen berkata dengan serius. Mo Saing menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Dasar orang tua, kau benar-benar tidak punya harapan. Tapi serius, siapa bayangan hitam tadi? Bagaimana dia bisa menghilang tanpa meninggalkan nama? Menurutku, sebaiknya kamu berhenti memikirkannya. Semakin kamu memikirkannya, semakin kamu akan merasa cemas. Mari kita pikirkan cara membawa Dev pergi terlebih dahulu. Hua Zhangwen menghela napas, matanya menunjukkan sedikit kesungguhan. Setelah Hua Zhangwen selesai berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Kevan. Bagaimana cara membawa Dev pergi sekarang adalah urusan Lin Kevan. Mereka berdua tidak memiliki kemampuan itu. Mengapa kamu menatapku? Aku juga tidak bisa memasuki dinasti Xiao. Aku hanya bisa menunggu di sini. Lin Kevan berkata tanpa daya. Kalau begitu kita tunggu saja. Mo Saing dan Hua Zhangwen keduanya mengangguk. Karena Lin Kevan berkata akan menunggu, mereka hanya bisa menunggu. Tidak ada cara lain. Bersambung.